Abu Lahab mendengar seruan begini memang pengaruhi oleh istri yang tidak baik, memang tidak diajari silaturahmi, tidak diajari ini. Abu Lahab itu aneh. Wa qala lahu ammuhu, pamannya berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Halihada jama'tana, untuk ini kau kumpulkan kita semuanya ini, ha? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Wa anzalallahu fi haqqihi surata Lahab. Akhirnya Allah malah menurunkan, yang celaka bukan kamu wahai Muhammad, yang celaka orang yang mengatakan engkau celaka. Sehingga tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celakalah Abu Lahab itu sendiri. Abu Lahab itu jauh, bahkan musuhi baginda. Dan ternyata ya, ini laki-laki ini begitu pentingnya peran pasangan itu. Yang paling berpengaruh kepada Abu Lahab itu adalah istrinya. Jadi istrinya itu yang menjadikan Abu Lahab itu jadi berbeda dengan yang lainnya. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, bahkan Abu Thalib sendiri yang terlihat belum sempat masuk Islam, terlihat ya, kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa hatinya, bahkan kalimat-kalimat syair-syairnya itu adalah menunjukkan kalau Abu Thalib adalah beriman. Abu Thalib membela, tapi Abu Lahab tidak. Ternyata peran di belakangnya istri. Istrinya yang selalu mempengaruhi. Maka peran penting sekali wahai kaum pria, jika mencari pasangan, harus pasangan bisa mendukung. Bisa membantu untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, peran pasangan. Sebab cara mempengaruhinya tidak pakai ceramah, tapi pakai bisikan halus. Bisikan halus dahsyat. Ini. Dan Abu Lahab itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu mahlu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Disebutkan istrinya yang akan membawa kayu bakarnya nanti. Istrinya disebut juga di situ di ayat tersebut. Istrinya yang mempengaruhi Abu Lahab disebutkan juga di ayat tersebut. Hammalatal hatab. Nah, jadi kalau ada orang tiba-tiba dari keluarganya, ada yang susah dan sebagainya, ada contohnya baginda, bahkan paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Padahal semula Abu Lahab itu adalah sempat senang di saat mendengar berita bahwasanya keponakan beliau lahir. Sempat senang waktu mendapatkan kabar dari budaknya, bahwasanya ada anak laki-laki yang lahir dari adiknya Sayyid Abdullah. Fasaida 'ala sofa, naik ke atas bukit Sofa. Sofa di kiri, Marwah di kanannya. Jadi Sofa naik di sini baginda. Nada qaumahu, menyeru kaumnya. Pada majtama'u, dan mereka baik-baik saja, diseru oleh Nabi, diajak kumpul, ya kumpul. Qala lahum, kemudian Nabi menguji mereka, apakah masih percaya dengan Nabi. Ini kan termasuk siasat untuk dikunci. Strategi dalam kecerdasan dalam bertutur kata itu, ngunci dulu. Dikunci. Hal tusaddiqunani fima akhbirukum bihi. Kalau aku ingin menyampaikan satu, ente bakal percaya enggak? Oh ya percaya dong. Wa qalu jami'um na'am. Gimana enggak percaya? Majarrabna alaika kadiban mundu nasya'atika ilal an. Kami tidak pernah menemukan kamu berbohong sama sekali wahai Muhammad, dari dulu, dari kau tumbuh sampai sekarang. Ya percaya. Ngomong apa kau? Faqala. Setelah itu apa? Menunggu-nunggu, apa kabar apa ini? Sebab Nabi tidak pernah berbohong. Pasti ini kalau sampai manggil begini kabar ajib ini, bagus ini. Berita di dalam tambang emas kayak intan permata atau bagaimana gitu. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Datang semuanya menunggu, menyiapkan telinganya untuk mendengar perkataan Nabi.
Ternyata Nabi menyeru, "Angkidu anfusakum minan nari." Bebaskan diri kalian dari api neraka. Inni nadhirun lakum min adzabin syadidin. Aku menyeru kepada kalian, mengingatkan kalian agar tidak kena hukuman yang pedih. Kemudian ceritanya adalah panjang, bahwa nanti disebutkan tentang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai khutbah. Wah, ini mulai heboh. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Apa-apaan nih? Ternyata orang yang pertama kali termasuk orang yang paling bersuara lantang adalah Abu Lahab. Faqala ammuhu Abu Lahabin. Abu Lahab mendengar seruan begini memang dipengaruhi oleh istri yang tidak baik. Memang tidak diajari silaturahmi, tidak diajari ini. Abu Lahab itu aneh. Faqala lahu ammuhu, pamannya berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana." Untuk ini kau kumpulkan kita semuanya ini, ha? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Fa'anzalallahu fi haqqihi surata Lahab. Akhirnya Allah malah menurunkan, yang celaka bukan kamu wahai Muhammad, yang celaka orang yang mengatakan engkau celaka. Sehingga tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celakalah Abu Lahab itu sendiri. Jadi kisahnya turunnya ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu mahlu wa ma kasab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, celaka. Yada Abi Lahab wa tabba, dan sungguh celaka. Ma'ahna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan berguna bagi dia hartanya dan apa yang ia cari kumpulkan selama ini. Saya selana rong dzata lahab, akan memasuki neraka yang punya lahab. Lahab itu adalah kobaran api. Kobaran api. Sehingga Abu Lahab itu orang yang punya kobaran api. Jadi orang ahli neraka dia. Ya. Sampai akhir ini. Ini adalah kisahnya. Kisah Abu Lahab yang latar belakangnya. Selama ini mungkin orang tidak membaca bagaimana Abu Lahab kok menjadi orang seperti itu. Ternyata para sejarah bisa mengintip ada pengaruh di belakangnya. Suami nggak mau bayar zakat, ternyata istrinya yang ruwet. Istri yang nggak mau membagi waris dengan benar karena dibisikin sama suaminya. Makanya pasangan itu penting sekali. Kalau tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan, merugikan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.